finally we learned about the flow around tube banks. And then tube bank is such kind, for example, using for heat exchanger. If you know that we will looking for the value of coefficient convection in the outside side, yeah. And then we will continue to finishing our study to propose to make designing for heat exchanger. Of course, we need not only conduction, also convection, but convection we divide by two kinds in the external flow and also internal flow, right? Then we now enter to the chapter 8. We learn about the internal flow. Okay. For internal flow that we learn in fluid dynamics, seems, of course, enter the velocity, we have uniform velocity. Velocity uniform or infinity. Okay. After a touch on the surface of tubes, yeah, boundary layer velocity will be developing until reaching from bottoms, all the surface will reach in the same place. Call you need in here, call you have in here, that this is internalization. After reaching in the same place, the profile, we know that is the fully developed. Okay? Developed flow. This is entrance region. So what about the velocity profile? In here, of course, they have a profile around the surface of the tube. Before reach in the one place, we have in here velocity uniforms. Okay. Then after fully developed flow, the profile will be parabolic. Of course, if you want to measure the flow around the tube, you not only in the middle of the tube, you must bring every position in here. So you must have a profile in here. Okay. Why to measure about the velocity? Of course, you need the mass flow. Yeah, if you want to measure using pitot tube, I think you know in fluid dynamics. Every single position in here, you will measure the profile, the velocity. In the middle must be maximum velocity. So you must measure the velocity profile in here to look for flow rate or mass flow rate. Okay. Okay. Let's continue. Of course. If we want to look for coefficient convection in the inner side, you first look for the value Nusselt number. Okay? Hello? Okay, sir. Nusselt number must be divided by Reynolds and Prandtl that you already know. So we have 5 steps to look for the value of Nusselt numbers. Okay. Special for Reynolds, because Prandtl is according to the kind of the fluids. Reynolds, how to divine the Reynolds? Okay. Reynolds must be divided by, of course, the velocity. Yeah. Diameter inside diameter, and yeah. So the question is the velocity. The question is the velocity. Which one the velocity will be put in the Reynolds number? In here must be maximum in the middle of the tube. So the question, where is the velocity we want to use to look for the value of
Reynolds number. This is our questions. Okay. For that kind, of course, we will use uniform velocity or mean velocity. How to get the mean velocity? Mean velocity must be developed from the mass flow rate. You know, mass flow rate enter all averages equal rho and flow rate. Flow rate is you want to mass flow rate. Density must be VA, density must be velocity time area. Debit, okay, debit, or volumetric velocity, volumetric rate. Debit, you can divide by velocity and area. Okay. Area for the inner cylinder, you can divide by P PR² square per 4. Okay, so easily you can define that velocity mean, this is mean velocity, equal, berarti sama dengan berapa? 4 times mass flow rate divided by P di square. So if you put in the Reynolds number in here, okay, I will clear in here. So I will be retype again in here. The velocity mean equal 4 m dot P di, okay, square. Then Reynolds numbers equal velocity. Mean velocity di per nu. Okay. Hello. Oke, sir. Oke, sir. Ada yang kurang nggak ini? Di VM-nya masih kurang rho, sir. Ya, bagus, pintar. Rho. Karena tadi kan M itu sama dengan rho kalikan V kalikan A. Hanya P di square per 4. Oke. Nah, kalau that one you put in here, so easily you can make 4 m dot di per rho P di square and nu. So you can decreasing that one, so can eliminate. So nu, you know, nu is equal mu per rho. So easily you can make that one to become mu. So the equation is 4 m dot per P di mu. If you want to look at number, if you want to using that one is okay, but first you must divide by velocity, mean velocity. You can both. You can choose which one to look for the value at number. Get it? Okay. Got it, sir. Okay. Jadi kamu bisa pakai yang mana? Boleh. Kalau pakai yang nomor 1, karena ini sudah umum, you must divide velocity first. Kalau mau pakai ini, enak, langsung pakai M, tapi harus tahu. It depends for you. Okay. Okay. So easy. Okay. Remember 4-5 steps that I learned to you? Still remember, sir. First defining DF, sir. DF. For pro. Properties.
Number 2, Defining RA, sir. you can use that one, or for m dot per row, p, di, mu, both same. Okay. Sir, excuse me, sir. If we use mu, there is no row, sir, because Yeah. There is no row. Just I miss in here. Yeah, of course. This is P only. From that one, number 2, also you can divide by 3 regions. One is laminar transition and also Turbulence, sir. And then number 3, you choose number 2. Choose which one. C number, Reynolds number, M, and Prandtl number. C and N must be defined based on region of Reynolds numbers. For internal flow, you have transition region is 2300. 300, sir. So less than that one must be Laminar, sir. laminar. Greater that one must be turbulent. But for they have range, not the border only one line. Okay. Sometimes for transition divide 2300 until 10,000. Sometimes we define, for internal flow. Greater than that one must be turbulence. Okay. Hello. okay, sir. Okay. I think you have studied in your books. Ya. Kita lihat di sini. Kita sudah jauh. Sudah jauh. Okay, this is Modi diagram. I think you already studied about that. This is the Reynolds numbers value. This is the roughness, and then this is the friction factor. Okay. Okay, this is a friction factor. This is Reynolds, so you can choose the Reynolds and the roughness to get or to find the value of friction. For, of course, this is for, remember, for For pressure drop, sir. yeah, pressure loss, yeah. Pressure drop, yeah, pressure loss. So the popular is the head. Right. The popular. You have minor and you have major, especially in here, major loss. Okay. Of course, this is to look the pressure drops for your fluids, especially for internal flow. I told you, for design heat exchanger, not only look for the coefficient, not only for heating area, you must design also to look for the pressure drop, to minimize the pressure drop. I told you before that trade-off between pressure drop and the heat transfer coefficient is important. We already know that if we have the higher pressure drop or higher coefficient convection, we also have higher pressure. Pressure drop. Itu linear. Jadi biasanya kalau kita inginkan heat transfernya gede, ya Anda buat turbulence alirannya, sehingga konsekuensinya apa?
konsekuensinya pasti pressure drop akan meningkat. Oke, makanya Anda ditantang di sini dalam mendesain mencari the value optimum value for the heat, cold, and also the pressure drop not so high. Oke, makanya diajari mencari pressure drop, tidak hanya mencari koefisien konveksi. Mestinya pressure drop itu diajari di mana? Di McFlow, gitu loh. Tetapi di sini diajari lagi. Oke, kalau internal masih ingat yang kemarin saya ngomong, kontribusi pressure drop itu apa? Masih ingat? V velocity kuadrat per 2. Kuadrat. Itu harus kamu tahu. Pasti velocity kuadrat per 2. Nah, tinggal tambahi F. Halo. Oke, sir. Coba Anda lihat pressure drop-nya. Nah, ini. Nah, ya. Di bukumu di mana? Kamu kan sudah baca. Di mana? Kalau pressure drop di persamaan, kalau di edisi 7, 8.22 Azer. Di bawahnya grafik pas. Oke. Yap, di situ. Ya, udah belajar di situ ya. Oke. Look at that one di persamaan 822A di sini. Atau kalau sudah kita bicara. Ya kan? Berarti ada V kuadrat min ya, per 2 kalau Anda mau pisah. Terus ada cara panjang pipa, berarti di sini panjang pipa 5. Oke. Halo. Oke, sir. Oke, sir. Then also we have diameter D. Maka ini kita sebut measure. Ya kan? Mau rumus apapun dibolak-balik sama. Jadi nggak perlu khawatir. Kalau kamu sudah pegang rumusnya, oh maksudnya ngono, ini loh nggak tertata bagus, tapi kita sudah hafal. Ini kalau minor kita sebut sebagai bilangan, ya kan, McFlurry lemah. FL per D biasanya kita sebut, kalau minor kita biasa sebut, yes, lupa. Oke. Karena kita nggak kenal panjang. Hello. Oke, sir. Yes, sir. Oke, sir. But still we have URI. Kalau pingin nanti satuannya menjadi Pascal, kamu tambah apa? Dikali rho, sir. Kali rho. Sulit apa toh? Tergantung to you. Makanya belajar yang baik. Ya, komitmen. Saya agak cukup menyesal ya. Ternyata janji kita kemarin, padahal saya sudah semangat ya. Saya udah ngomong, sudah. Ya sudah. Orang-orang yang lain itu banyak ngomong di WA group gitu ya. Sing departemen nggak siap lah, gitu-gitulah. Saya kalau bicara gitu, lakukan saja.
Nggak terlalu banyak omong. Oke. Sudah? Oke, Pak Sutra. Nah, sekarang kita punya three regions. Oke. So, what about the laminar flow? Nah, ini kalau for laminar flow, Nusselt number constant. Ya, constant for laminar flow. Kenapa? Karena kalau laminar, alirannya itu lebih ke arah, bukan bicara tentang kecepatan, tetapi lebih ke arah konduksi. Ya, di dalam aliran internal loh ya. Sehingga harga Nusselt number, the value of Nusselt number must be constant. Hello? Okay, sir. Okay, sir. One by one. Look for one by one. Okay. One by one. Okay, I know. So you can study by yourself the thermal boundary layer, velocity or thermal. Look at in here. For thermal, you can see the thermal. The one. Sorry. One. Or thermal boundary layer. Velocity must be opposite. Okay. Berarti kalau thermal boundary layer, look at in here. Close with the wall is the heat transfer. Karena dekat dengan konduk. Masih ingat? Halo. Ya, sir, dekat dengan surface tadi didekati sama konduksi. Masih ingat minus delta y equal 0. Y equal 0. Close with the wall. Delta T. Ini adalah ini adalah Q. Masih ingat? Yang introduction kemarin? Masih, sir. Oke. Berarti kalau saya menggunakan pipa, lebih efektif mana pipa kecil, pipa diameter kecil sama pipa diameter besar? Diameter kecil, sir. Saya tanya ulang. Anak 40 loh, jawab cuma satu orang. Saya tanya, di dalam perpindahan panas, lebih efektif mana? Anda gunakan pipa kecil, diameter kecil, maksud saya dengan diameter yang agak gede. Yang kecil, sir. Kecil, sir. Kecil, Pak. Smaller. Tapi kalau smaller, masih ingat pressure drop-nya akan Tinggi. besar. Makanya tadi kan saya ngomong, itu baru bicara aliran, belum bicara turbulensi. Ya kan? Jadi di dalam heat exchanger pasti kita lebih suka aliran yang pipa yang diameternya kecil dibanding diameter yang gede. Halo. Oke, sir. Iya, sir. Ya gampang itu. Dari mana, Pak? Lu ini lo tak ajari thermal boundary. Jadi intuisi, judgment seorang engineer itu keluar. Jadi nggak hanya plong-plong, iya maksudnya apa gitu ya. Okay, let's go to others. How to more, saya sudah ngomong ya. Oke, saya udah banyak nih. Saya sudah look at in here. Oke, saya akan balik lagi. Look at in here. Saya akan balik. Oke. For fully developed flow region, of course, for laminar flow, we will divide by two kinds for equation, especially for laminar. Okay,
For TS constant, for example, in here, give you, for example, hello. Oke, sir. Iya, sir. Kalau TS-nya constant, maka Nusselt number-nya adalah 3,66. Tetapi kalau Q constant, jadi ada flux di sini constant, ada pipa aliran di dalam, tapi saya kasih panas constant. Maka Nusselt number-nya berharga berapa itu? Dengan berapa? 4,36. 4,36. Pak, bagaimana kalau transisi? Bagaimana? Kalau transisi turbulen, kita nggak mengenal yang namanya TS konstan ataupun Q konstan. Only for laminate. Hello. Oke, sir. Okay. Okay. Makanya kalau saya desain heat exchanger khususnya untuk high pressure heater yang pernah saya cerita, saya gunakan cuman pipa ukuran 5/8 inch. Tetapi kalau saya menggunakan desain untuk condenser, saya gunakan 1 inch. 25,4 OD. Tetapi kalau saya gunakan untuk HPH, high pressure heater, saya gunakan 58. Kenapa Pak alasannya? Karena ada alasannya. Tapi dari sini kita tahu, ya, high pressure kita butuh temperatur yang sangat signifikan di transfernya untuk internal flow, karena itu feed water heater. Karena saya ingin feed water heater saya cepat di transfernya sampai di boiler temperaturnya sudah tinggi sehingga menghemat bahan bakar batu bara saya. Mengerti maksud saya? Mengerti, sir. Sehingga efisiensi boiler sistem saya menjadi naik. Gitu kan? Iya, sir. Maka saya gunakan pipa kecil. Tetapi di dalam kondenser beda lagi. Di dalam kondenser saya lebih konsentrasi untuk mengkondensasikan steam dengan jumlah yang banyak. Mengerti ya? Ini beda loh, beda. Pak, kenapa Bapak gunakan 1 inch untuk diameter tube-nya? Kok lebih gede Pak dibanding kok Bapak nggak pakai 5/8 inch? 5/8 inch itu kan kira-kira setengah inch toh. Kira-kira. Halo? Iya, Pak. Ya deket-deket. 5/8 kan deket-deket dengan 4/8. Dekat dengan, tapi ya agak sedikit lah beda. Dikit, sekian mili. Kenapa Bapak pakai setengah inch kira-kira? Tapi kalau kondenser, nah kondenser beda lagi konsepnya. Kondenser, Anda lihat kondenser adalah pendinginannya selalu dengan sea water. Ya kan? Iya, sir. Paham ya? Ngerti maksud saya? Nah, kalau pakai sea water, karena flow-nya gede banget. Besar sekali. Kenapa? Saya butuh begini konsepnya. Beda. Yang saya purpose kalau kondenser, Anda kan tadi kalau kondenser kan ini LP turbin kan? Halo? Iya, sir. LP turbin keluar, ini namanya kondenser. Halo? Iya, sir. Iya, sir. Oke, sir. Iya, sir. Kemudian ini namanya pompa. Kondenser itu penting, makanya itu didinginkan dengan Seawater. Jadi kalau kamu nanti melihat di industri, otaknya jalan. Jangan seperti saya dulu. Kenapa saya ngalami? Karena dosennya nggak bisa menerangkan bagus. Gitu ya. Dulu ya wajar lah. Sehingga saya begitu kerja praktek,
mobil pembangkit itu bingung aku. Boiler itu di mana ya? Aku bayangkan kok boiler itu kecil gitu ya. Ternyata kamu tahu. Loh, ini kamu tuh berada di dalam boiler. Wah, gede. 100 meter tingginya. Gila. Dulu saya nggak punya bayangan boiler itu sebesar apa ya. Terus kondenser gawat ya. Nggak punya bayang. Nah, kamu sekarang tak kasih tahu. Gitu ya. Sebelum kamu nanti masuk di tempat kerja atau kerja dimanapun, otaknya itu udah familiar. Oh ngerti aku. No. Jadi tidak sekedar melihat sesuatu itu biasa gitu. No. Itu yang saya harapkan. Sehingga kita selalu create sesuatu yang baru, new. Karena di otak kita sudah ada bekal. Oke, let's continue. Nih, jadi kalau ini saya kan tujuannya adalah kalau feed water lain. Kalau feed water tujuannya adalah memanasi feed water. Tapi kalau ini kondenser tujuannya apa? Mengkondensasikan steam, Pak. Mengkondensasikan steam, beda. Makanya saya gunakan diameter yang gede. Pressure drop-nya kecil, tetapi efektif untuk luasan kondensasi. Kenapa? Kalau saya punya luasan kecil, tak banding luasan yang gede, ini steam, ini juga steam. Ya, ini seawater, ini seawater. Efektif mana? Yang gede, Pak. Yang gede. Karena saya butuhnya steamnya nanti ada proses dari steam dia berubah menjadi droplet, terus menjadi kondens. Beda tujuan. Hello? Iya, Sir. Iya, Sir. Jadi di otaknya selalu jalan. Kenapa ya kondenser segini? Kenapa ya? Kamu tak kasih tahu, enak. Dulu saya nggak ngerti. Itu maksud saya. Oke, paham ya? Paham, Sir. Dah. Sampai mana tadi ya? Mana? Ini loncat jadi agak lupa. Oke. Tadi laminate. Sekarang Anda lihat yang transisi. Coba Anda buka. Ini interior regions. Ini Anda kalau di daerah interns, before fully developed, Anda gunakan persamaan ini. Ya, nah sekarang kita ngomong daerah turbulence. Ya, turbulence. Ini lihat Titus and Bowlers. Now number around must be 10 exponent 4, 10,000. Oke, hello. Yes, Jadi di atas 10.000 Anda gunakan persamaan turbulen. Berarti kita punya range sebetulnya untuk transisi antara 300 sampai 10.000, Sir. Dari transisi dari 2.300 sampai 10.000. 10.000 tadi saya sudah ngomong. Oke. Anda bisa pakai Titus and Brugger atau persamaannya Seider and Tate ini. Jadi 860 atau 861 terserah. Atau Anda bisa gunakan persamaannya ini dengan Gilinski gitu ya. Anda bisa persamaan ini juga cukup lumayan enak. Saya kan biasanya juga pakai dua ini. Where friction pattern obtained from body diagram, semua the correlation in using applied bolts. Ya, ini Anda bisa gunakan pakai ini. Jadi ada 3 persamaan yang saya ya tadi yang Titus Bowler, terus sebelumnya tadi apa ya?
Nih, Anda bisa pakai persamaan ini. Halo? See the rent. Jadi Anda bisa pakai persamaan see the rented. Nih, ini. Atau pakai Titus and Puller. Untuk Renault number di atas 10.000. Ingat di sini. Rounded number-nya pangkat N. N itu bisa berharga 0,4, bisa berharga 0,3. Berarti kalau 0,4 itu proses heating. Berarti fluidanya dibanding temperatur surface atau temperatur wall-nya tinggi mana? Tinggi wall-nya. Gak gampang tuh. Mengartikan otak itu gak gampang. Bagus. Itu yang saya inginkan kamu. Baca, otaknya jalan. Baca, otaknya jalan. Jadi kalau for heating, berarti yang Anda lihat adalah fluidnya. Berarti wall-nya must be higher than the fluid. So you must put N equal 0.4. If the process is cooling, must be fluid higher than the wall. So you must put N equal 0.3. 0.3. Itu namanya nak pinter. Itu loh. Jadi setiap kata itu otaknya jalan. Nah, nanti sudah terbiasa. Maksud saya begitu. Read the sentence in the default. You already know the meaning of the sentence. Itu maksud saya. Itulah proses belajar. Kenapa kuliah itu penting? Karena itu belajar. Dan kamu nggak perlu belajar di rumah. Makanya saya bilang, Anda nggak perlu belajar. Makanya kenapa saya disiplin di dalam kuliah, main-main di kuliah saya out. Karena saya pingin kamu pintar. Itu maksud saya. Supaya kamu pintar, bukan apa-apa. Oke. Oh dulu beda ya, saya agak sabar. Kalau dulu saya keras sekali. Dulu. Oke. Paham sekarang? Oke. Ya? Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Any questions for you? Did you have some problem or not? Oke. Will we continue? Nah ini, baca di sini. All the equations 860, kamu baca deh, siapa yang biasa mau baca? Nah, baca. Siapa? Baca. Mulai dari sini. Maybe me, sir. Although the equation 8.60 and 8.61 are easily applied and are certainly satisfactory for the purpose of this text, error as large as 25% may result for their use. Such errors may be reduced to less than 10% through the use of more recent but generally more complex correlation. One correlation valid over a large Reynolds number range, including the transition region, is provided by Gnielinski. So, equation 8.60 and 0.61, we have sometimes bigger error, yeah. Even they have some correction factor, yeah. So, Gnielinski overing the equation, so the error must be decreased from 25% to gain to 10%. And also the range of that number is rather be larger than two equations before. Okay, in here, you know, the real number from 3,000, of course, the transition until 5 million. So it means
you can use Nilinski. Makanya saya suruh baca duluan. Makanya tadi saya kok nggak ada yang ngomong ya. Berarti nggak ada yang baca. Ya udahlah. Saya itu dulu makanya saya bilang komitmen itu penting. Pasti nggak ada yang baca ya. Jadi sukanya baca. Jadi dari sini kita tahu bahwa kalau transisi kita pakai rumus yang mana? Nilinski, Pak. Nilinski. Turbulen bisa pakai Nilinski nggak? Bisa, Pak. Bisa. Makanya tadi saya bilang tak urek-urek ning kono gak ono sing ngomong ya. Oke. Let's go to, saya rasa itu yang Anda bisa pakai. So ya, ini untuk khusus untuk very low Reynolds numbers ya. Ini untuk apa? Material dari metal pakai backlog. Nih, kesamaan 864. Ini laminar. Very low. Very low. Oke. Back to the, berarti ini sudah paham. Oke, saya akan balik ke bab sebelumnya untuk membahas lebih dalam lagi. Saya bahas termo sebetulnya dan persamaan yang lain. Oke, ini. Cak? Oke. For laminar, if I have the tube in here, ya, kalau saya punya control volume in here, control volume, then we enter MAPI number 1 and the outlet number 2. Okay, of course this is M, this is T, this is T. They have mass flow rate and also temperature. Of course, in here we put, to make outlet must be greater than the inlet temperature, so must be give the heat. Hello, Oke, kan? Kalau saya menginginkan temperatur keluar lebih tinggi daripada temperatur, berarti saya masukkan panas. We must add the heat. Oke. Sehingga kalau kita buat kontrol volume seperti ini, maka kita punya persamaan, kalau termodinamik pasti Anda sudah tahu, 0 sama dengan ini persamaan yang umum aja. Persamaan energy balance, kontrol volume ini, merah ini, bagaimana developnya persamaan? Halo. M dikali H2-H1 yang itu dasar. Ke M H1. Gitu kan? Iya, sir. Masuk plus Q, masuk minus keluar. 2, 2, 1. Halo. Oke, sir. Q kita bisa define by M2 H2 M22 ada M-nya sama. M1 H2 H1 kan gitu toh. Kenapa saya sulit? Saya tuh lo pengen. Oke, if we have the incompressible flow, you can change that M dot Cp delta T T2 minus T1 kan boleh kan? boleh, sir. Ini sederhana aja. Tadi mau saya bypass saja, tapi saya coba mengingatkan. Sebetulnya saya langsung bisa, Q sama dengan bisa. Tapi kan proses supaya kamu ingat, oh ngono toh, ngono loh. Kamu tuh diomongi bolak-balik. Oke, berarti
Kalau saya punya panas di situ, ini baru ngomong balance energi. Di sini adakah luasan? Tidak. Di sini itu loh ada Nggak ada, luasan. Nggak ada toh. Ini baru bicara termo. Padahal Anda mendesain butuh luas. Maka berarti ini sama dengan apa? Nanti kita bisa bicarakan. Berarti ini sama dengan apa? Kalau Anda bisa bayangkan kira-kira. Ting dong, ting dong, ting dong. Delta T mungkin, sir. Sama dengan konveksi mungkin. Oh ya, konveksi. Ya pasti. Dengan Q konveksi tak tulis mana wes. Yang langsung related dengan luasan berarti A Delta T. A delta T-nya karena in out-nya beda, maka kita punya LMTD. A-nya apa? Ayo. A-nya itu loh apa? B per 4D. B per 4D. Perimeter, sir. PD kali L. Berarti ini ada di dimensi. Oke. H ini kita akan cari dari Nusselt number, sir. Gitu. Nah, sekarang look at in here. Now we must define by delta LMTD. Ya. If temperature-nya constant, surface-nya constant, maka fluidnya seperti ini. Maka LMTD-nya adalah delta. Masih ingat LMTD kemarin? Delta T1. Delta T LMTD, delta T1 minus delta T2 per delta T1, delta T2. Ini. Karena Anda sudah bicara luasan. Halo. Yes, sir. Sekarang kalau saya punya konsep heat flux constant, gitu ya. Heat flux constant, maka ini delta T-nya, LMTD-nya sama dengan delta T. Itu sendiri. Jadi kalau saya punya pipa, saya panasi pakai heat flux, maka temperatur surface-nya sama temperatur fluidnya ini akan constant, sehingga delta T-nya adalah constant, delta LMTD-nya adalah constant. Hello? Oke, sir. Hanya di awal aja, lihat profil awal saja. Tapi selamanya kita delta T-nya adalah constant. Makanya kalau Anda lihat, look at India, kenapa pipa itu, makanya saya, kalau Anda pergi, makanya kan, saya kalau jalan itu sambil otak itu jalan. Jadi kalau Anda lihat pipa petrokimia, anak-anak yang rumahnya Lamongan, daerah-daerah Pantura gitu, itu ambil air di daerah Bengawan Solo, di daerah mana ya, Tuban sana, Bojonegoro sana. Itu sepanjang tol Gresik itu ada pipa, ya, dari Bojonegoro menuju Gresik. Ada yang rumahnya sini Lamongan mana ya? Siapa ya? Desa saya Lamongan, Pak. Oh, desa, ya. Di situ ada pipa punyanya petrokimia dari Bojonegoro ke Gresik. Oke? Oke, sir. Berarti pipa ini kalau siang sepanjang sekian kilometer saya panasi terus dengan matahari, maka air ini sampai di petrokimia kemungkinan menjadi mendidih. Probably become evaporated. Boiling temperature. Kalau itu ditaruh di atas terus. Halo? Oke, sir. Ngerti maksud saya? Kenapa? Karena dapat heat flux kan
Heat flow constant. Konstan. Makanya kalau pipanya kan nggak mungkin di atas terus kan. Kadang dimasukkan di tanah. Tuh, Yes, sir. Ya, sir. itu. Kalau enggak ya terus naik terus. Makanya konsep ini dipakai dengan solar water. Solar water Solar heater. water heater. Kenapa kamu bisa mandi dengan temperatur panas lebih dari ya dekat-dekat boiling gitu ya. 90 80 begitu pada waktu panas siang. Kenapa? Karena tadi heat flux Constant. Constant. Oke. Jadi ngerti gitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini, jadi LMTD-nya Anda sudah tahu. Oke, halo. Ini khusus untuk internal flow. Tetapi nanti kalau fluid to fluid, beda. Kita nggak mengenal yang namanya Q constants and also TS constant. You not recognize that one. For heat exchanger, really you will be exchange between hot side fluids and cold side. Not like that one. Okay, this is special for it. Okay, well, we continue. Ini. Halo, ini contoh yang nggak pakai heat transfer. Nggak pakai heat transfer, tapi kita bisa belajar. Ini gampang. Ini hanya bicara balance saja, tetapi nggak mengenal namanya Reynolds number sebagainya. Ini hanya logical saja berpikir dan namanya heat balance. Kalau ini saya put the heaters, okay, hello. Yes, sir. Yes, I sir. have waters, okay. I have waters flowing in the tube in diameter 20 millimeters. Then entering 20 and outside becomes 60. Gitu kan? Yes, sir. Berarti Iya, pertanyaannya, coba ini dari soal kemudian digambar ya, makanya saya sukanya Anda langsung gambar. Pertanyaannya apa? Coba pertanyaannya apa di pertanyaannya. Number 1. Baca, Theo. Baca, Theo. Theo. Hurry. Theo. Mute. Yes, sir. A system for heating water from an inlet. No. The question directly. For a water mass flow rate of m dot equals 0.1 kilogram per second, how long must the tube be to achieve the desired outlet temperature? How long the tube to achieve the seolah-olah kita mau bicara dimensi, padahal dimensinya sudah diketahui. Halo, ngerti kan? Diameternya tahu, heaternya tahu. Ini udah ditanya berapakah panjang tube-nya ya, to desire temperature at 60 degree from 20 degree. So easily you can get the Q, just we learned before the Q equal MCP MCP delta T. Delta T. gampang gitu aja. Kenapa kita mesti bingung gitu ya? It's easy. And then pasti kita ngomong pasti ini sama dengan heaternya yang diberikan. Ini kan heater yang memberikan panas dari 20 ke 60 kan? Oke. Yes, sir. Yes, sir. Kalau kita ngomong heater, berarti heater itu ngomongnya bagaimana? Heater itu selalu satuannya, heat generation itu satuannya watt per
Watt per Masih meter ingat? cubic. Watt recursion. Kan orang itu mikirnya ke situ kan. Karena ini heaternya udah di have already known 1 million watt per meter cubic. Kan orang nggak pikir, oh berarti kalau menjadi Q harus saya kalikan full Volume. volume. Nah, volume heater itu pasti kita punya, ini ada pipa, ini heaternya, diameternya 40, ini adalah luasan dari heaternya. Kalikan panjang, jadi A kalikan L, pasti kita ketemu yang namanya L-nya. Kan gampang toh. Hello. Yes, sir. Oke. Ada hubungannya Reynolds? Enggak. Kita hanya bicara logical generation. Hello. Oke, sir. Yes, sir. Oke, sir. Sir. Pertanyaannya adalah apa itu? Yang kedua, read number 2. Others. Who will be? I want to try, sir. Okay. Yuk. Number 2, if the inner surface temperature of the tube is Ts equals to 70 degrees Celsius at the outlet, what is the local convection heat transfer coefficient at the outlet? Okay. Outlet. Okay. We have the problem in here 20, and then outletnya adalah local coefficient konveksi adalah 60. Ini sudah diketahui, gitu kan? Berarti ada dua cara sebetulnya. Ya, ada dua cara sebetulnya. Ini karena sudah diketahui, gampang kita. Ya, jadi kalau kita ngomong, masih ingat? Kalau local ngomong Q flux sama dengan apa? Kali delta T, sir. A kali delta T. Kan gampang toh? Atau enggak gitu? Flux sama dengan apa? Oke. Berarti atau H itu dicari dari Masuk number. tadi itu saya pancing-pancing sebetulnya. Bisa pakai ini, bisa pakai Reynolds number. Makanya kamu bisa ngecek sebetulnya which one the correct one, gitu ya. Ngerti maksud saya? Mengerti, sir. Sir. Oke, sir. Ini kan soal, tapi saya bisa menjustifikasi soal ini ngasih angka 70 itu correct or not, kita tahu. Ini kan soal. Ini dibantu. Kalau 70 hanya berapa ya? Gampang. Berarti kalau Q, saya bagi dengan A. Kan gitu kan? Iya, sir. Iya, Yes, sir. iya. Q-nya dari mana? Lah ini lo kamu sudah ngitung tadi. P kali L, semuanya ada dapatnya Q. Q tak bagi A. Nah sekarang flux berarti beda lagi A-nya. A-nya adalah P D. D-nya yang mana? D-nya ya pasti yang Inner. Benar. Nah, pasti. Ini bisa kamu masukkan ke sini, delta T-nya 70 kurangi 60 hanya dapat. Kalau kamu pinter, kalau anak ini sangat sensitif, pasti saya bisa ngecek apakah hal yang saya dapatkan dari persamaan ini, apakah sama. Kalau saya develop dari Reynolds, Number. Reynolds number. berarti kita bisa menjustifikasi yang mana yang betul, 70 ini betul atau enggak, kita bisa tahu. Ngerti? Mengerti, sir. Ngerti, sir. Ngerti, sir. Tuh kalau anak itu sensitif dan pinter, pasti dia nggak percaya betul. Kalau anak cepat puas, pasti dengan ini selesai. Enggak. Ini kita bisa menjustifikasi soal di buku ini 70, ngasih angka 70 itu betul atau salah. Ngerti maksud saya? Mengerti, sir. Mengerti, sir. Mengerti, sir.
Karena kamu punya hak pembanding, makanya di dalam eksperimen, dalam segala sesuatu kita perlu mengecek valid enggak. Hello, Oke, sir. Oke, sir. Yeah, sir. with other method, of course. Itu pentingnya memvalidasi. Makanya ini kita nggak tahu nih 70, nanti kamu cek lah, itu maksud saya. Oke? Berarti kalau ada difference between H sama Reynolds yang didapat H yang didapatkan dari Nusselt number, of course 70 must be Denied, sir. corrected. Must be corrected. Itu kalau kita mau pintar. Jadi ada dua cara, nggak segampang ya kita. Oke. Let me continue. Oke, berarti sudah paham semuanya sudah. Saya rasa saya nggak terlalu. Oke. Apalagi ya? Ini ada solar water heater gitu ya. Anda baca sendiri loh, nggak sulit kok ini. Cari berapa panjangnya begitu ya, karena dia dicek numbernya masih laminer karena 603, maka persamaannya Nusseltnya pakai yang ini. Oke? Oke, Nah sir. ini Mbak, justru kita mencari temperatur TSO. Makanya tadi saya bilang dari Nusselt number tadi kita harus mencari TSO. Oke? Oke, sir. Oke, sir. Saya rasa nggak sulit. Saya akan teruskan. Masih jam 8.10. Oke, integration sudah. Sampai di sini ada yang bertanya dulu. I think not yet, sir. Other students, maybe some question or maybe waiting for you. Maybe not yet, sir. No, sir. Okay. Okay, you can read the same way you can read. Yeah. Easy. Don't worry. Must be it. Okay. Now we have continue for 8.6 that one. Okay. If we don't have if the fluid flowing not on non-circular pipe, ya, non-circular chips. Bagaimana mendefinisikan kalau alirannya itu tidak circular? Ya, misalnya aliran di ducting, ya, ducting kita. Jadi kalau di bandara, saya itu ya heran ya, kalau Anda ke Juanda begitu itu sedih ya kadang ya. Nah ini ternyata coba kamu desainnya di mana? Juanda itu kan sekarang dirombak, padahal masih baru ya. Juanda yang ini yang terminal 2 ya. Itu baru berapa tahun dirombak desainnya. Sekarang padahal menurut saya masa sih belajar desain di Hong Kong atau di Jepang atau di Singapura atau di Incheon, Seoul begitu kan desainnya kan mirip-mirip ya, atau ke apa ya, pernah ke yang tahu saya ya itu sih
Desainnya mirip-mirip sekali. Dan Hong Kong lebih keren lagi ya. Kalau di Hong Kong, bandaranya itu, gate-nya itu sampai satu itu A, B, C, D, E, F, G gitu. Satu, terminal satu. Dua, jadi gila. Jadi memang desainnya udah bagus. Nah kita desainnya berubah-ubah ya, kacau sekali ya. Aneh gitu menurut saya. Tahu siapa yang desain juga nggak tahu. Memalukan. Oke, saya hanya bicara mengenai air conditioning system for the airports. Oke, halo. Oke, sir. Oke, sir. Jadi kalau Anda di bandara itu atau hotel itu biasanya pakai ducting. Jadi saya punya biasanya apa ya? Kalau Anda ini ada Eva, ini ada fan, ini ductingnya. Ya. Jadi ini pasti di sini ada apa ya, kompresor begitu ya. Ini ada kondenser, terus di sini ada ya. Ini sistemnya. Nah, udara dari luar didinginkan, dievakuasi, kemudian dialirkan ke ducting, galaxy mall atau apa, sama mall yang paling sering Anda lihat. Teknik. Nah, nanti di setiap outlet ini dikasih lubang begitu. Biasanya dikasih pita untuk ngecek apakah udaranya masuk situ atau enggak, gitu ya. Halo. Oke, sir. Oke, sir. Nah, biasanya dari sini itu ada yang return air-nya di sini. Jadi ada yang return air. Ini namanya return air. Ya. Jadi jadi ini masih ada oksigennya. Kalau return air itu relatif nggak ada oksigennya. Mengerti mas saya? Iya, sir. Makanya sebetulnya di mall itu untuk for healthy is not good for you. Ya. Kenapa? Ini bahaya sebetulnya. Ya. Jadi kalau ada orang COVID atau flu begitu, udaranya masih di sini. Nah ini kalau nggak mati udaranya, dikembalikan lagi ke sini lah. Nyaman sih, tetapi kandungan oksigennya sudah kecil ya, karena dia menghemat udara dari luar kalau bisa sekecil mungkin. Halo, Yes. Iya, sir. paham ya? Kan dari luar itu kan panas. Kan kalau bisa sekecil mungkin lah yang dari outside. Jadi Anda memang di dalam mall itu nyaman, tetapi kandungan oksigennya menurut saya kurang baik ya dibanding kalau Anda di outside. Ya. Tuh, makanya nyaman tetapi tidak sehat. Kalau saya dulu ya sukanya di luar ya, tapi karena di sini nggak ada tempat bermain untuk anak-anak ya paksa ke mall gitu ya. Yang baik itu ya climbing, hutan gitu ya, menarik ya supaya anak sehat. Ya, ini sistemnya begitu. Jadi udara dilewatkan di ducting. Oke? Halo. Yes, sir. Nah, bagaimana perpindahan panas kalau kita ngomong di ducting? Bentuknya non-circular. Bagaimana kita mendefinisikannya? For ducting, you must define, of course, numbers still we have Reynolds and also Prandtl. Define Reynolds, tapi kita ngomong karena bentuknya ducting harus bicara tentang diameter hidrolik sebenarnya. Nah, diameter hidrolik pasti kita mendefinisikan adalah bagaimana mendefinisikan? Adalah diameter hidrolik sama dengan adalah 4 per perimeter. Jadi kalau kita ngomong ini ducting, ini ada L, ini ada P, maka
A-nya adalah L multiplied by P, and perimeter must be 2L plus P. Ngerti maksudnya? Kalau bentuknya non-circular. Hanya itu bedanya. Terus pakai laminar dan turbulen semuanya sama. Rumusnya yang mana, Pak? Sama. Kalau transisi, ya pakailah Gilinski. Kalau yang turbulen, you can use the Sider-Tate or Vitus and Boulder. Laminar, depend the Q constant Cooling or C constant. Ds constant. system. To check the Reynolds number, you must be diameter metric. Why that equations? We have 4 times the A. Check. If I use diameter pipe, the answer must be diameter hydraulic must be diameter pipe. Look at in here. The H, if I have circular, must be P. 4. Approximational pasti P DI square per 4 kan? Jadi ini bisa Anda coret. Terus perimeternya adalah P D. Maka ngerti? Iya, sir. Ya. Bentuknya. Nah, ini bentuknya macam-macam. Ada yang segitiga, ada yang A plus B, dan sebagainya. Saya rasa ini especially for turbulent. Pertanyaan, laminar. Pertanyaannya Pak, bagaimana kalau transisi? Tadi sudah saya jawab. Oke? Oke, sir. Kecuali untuk laminar Anda gunakan tabel ini. Oke, saya rasa itu semua sudah selesai. Adakah yang bertanya? Saya rasa bab 8 sudah selesai. Besok kita langsung masuk, minggu depan kita masuk heat X changer. If we have enough time, we back to capture 9 and 10. Okay? Dah. Ada pertanyaan kah? Not yet, sir. Sir, excuse me, sir. How about the mid-term exam grade, sir? Oh, nilainya ya. Saya lupa. Bentar. Saya kasih tugas dulu. Ada yang bertanya? Nggak ada? Nggak ada ya? Lu? Nggak ada, sir. So, oke, 854 64 59 65. Kumpulkan hari Senin. Kok Senin? Hari Selasa ya. Yang kemarin Anda kumpulkan di sini. Kok nggak ada yang tanya ya? Belum saya buatkan kan classroom-nya ya. Untuk yang tugas kemarin kan? Sudah tadi pagi. Sudah ada submisinya. Oh, iya sih.
Baru saya buatkan tadi pagi, lupa saya. Ini Anda masuk di minggu berikutnya, minggu ke-23 kalau nggak salah. Oh iya, belum ya si siapa? Vivi ya, Vi ya? Belum ya ujian Vi ya? Iya, belum, Sir. Sama siapa? Sama Fadel, Sir. Oke. Nanti saya buat. Jam 7 ya, Vi? Iya, jam 7 malam. Nanti ngumpulinnya di minggu yang UTS itu ya, yang kemarin teman-temanmu ya, supaya nggak kacau. Ya, nggak apa-apa. Saya tahu terlambat, pasti justru ketahuan terlambat, tidak apa-apa, kurang. Oke, Sir. Dah, tuh. Gak apa-apa terlambat itu maksudnya memang ujiannya terlambat. Oke, saya download dulu. Saya taruh mana ya? Di komputer satunya kayaknya. Links. Sudah kelihatan nilainya? Belum. Belum, Pak. Ini kuis 1 sebelah kiri, kanan kuis ETS. Jesli, kamu belum? Isi, Pak. Itu nol kenapa ya, Pak? Nggak tahu. Nggak ada di tempat. Ini ETS-nya. Kemudian Vivi memang belum kan? Ini nilainya. Sultan berapa? Ya ini. Sultan. Nomormu berapa, Tam? Nomor NRP nomor 21, Pak. Kalau nomor yang isi 9. 91. Oh, konsisten sih. Yang lainnya nggak terlalu konsisten. Nah, itu. Ini dari 60, 85, oke lah. Ya ini. Pak, izin bertanya, Pak. Mohon maaf, sebelumnya punya saya nggak ada nilainya, kenapa ya, Pak? Ya karena nggak ada. Saya input, Pak, di Classroom, Pak. Terlambat ya kamu. Sebentar ya, Pak, saya cek ya, Pak. Sudah semua? Oke. Oke, saya rasa itu Anda kerjakan saja
Oke, sudah? Sudah, sir. Ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Oke, saya Nara.